Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para ibu dan bapak sekalian, wabil khusus anak-anakku generasi penerus ini, semoga kita yang ada di ruangan yang mulia ini Allah melimpahkan keberkahan, Allah teguhkan hati kita untuk sama-sama beribadah kepada Allah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu ila jannah sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki di sini untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimani rahimakumullah. Pembicaraan kita masih terkait dengan pembicaraan saat sholat subuh 10 hari yang lalu kalau tidak silap. Pembicaraan saya akan berlanjut, yaitu tentang perbedaan orang beriman dan orang munafik di dalam melakukan sesuatu. Oleh Hasan Al-Basri, ulama kibar, dikatakan kalau orang beriman itu melakukan kebaikan disertai dengan rasa takut pada Allah. Saya hanya murojaah saja, mengulang saja, mudah-mudahan kita ingat semuanya dan bisa menasihati diri kita juga saudara-saudara kita. Sebaliknya, beliau Hasan Al-Basri mengungkapkan juga, jika orang-orang munafik berbuat jahat, pasti menyertainya dengan rasa aman. Dengan rasa aman. Nah, hari ini bangsa Indonesia sejak 1 Januari 2021 diuji oleh kelakuannya sendiri. Menurut data BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sampai dengan 4 hari yang lalu Indonesia mengalami 1.211 bencana alam. Saya ulangi, 1.211 kali bencana alam. Berarti terhitung 4 bulan ya, 4 bulan. Dibanding dengan periode-periode pemerintahan yang lalu, maka ini spektakuler dan datanya ini valid berdasarkan fakta pergerakan bumi. Ada bentuknya erupsi, ada bentuknya tanah berjalan, ada juga bentuk longsor, ada juga banjir bandang. Nah, sampai dengan hari ini belum ada pernyataan resmi dari pelaku penyelenggara pemerintahan. Sampai hari ini belum ada pernyataan resmi pelaku penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari istana sampai di Palmerah ini atau di mana ini, Selipi ini, yang menyatakan taubat nasuh.
Kuncinya hanya satu itu. Kalau pemerintahan ini mau aman, mau makmur, mau stabil ekonominya, mau stabil politiknya, itu kuncinya hanya tobat. Ini baru mau melangkah ke program berikutnya, bencana alam. Bahkan baru-baru ini saja, 3 hari yang lalu, ada gempa bumi lagi. Gimana itu? Setelah NTT 5,6 Sukabumi. Nah, baru mau melangkah pembuatan jalan tol, pembebasan jalan tol Bogor Sukabumi. Sudah ada terjadi pergerakan tanah di sana. Apa ini? Seharusnya ada yang mengingatkan, termasuk saya lah, katakanlah saya menasihati pemerintah kita, karena saya sayang sama pemerintah, sayang sekali, rindu saya sesama muslim harus saling bertawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Kalau tidak, siapa lagi? Nah, mana nahi mungkarnya? Mana amar ma'rufnya? Sudah, nahi mungkarnya hadir. Jangan takut-takut bicara kebaikan, jangan takut-takut. Kalau toh sepulang dari sini saya dijemput, alhamdulillah, jemput taksi maksudnya. Nah ini, siapa lagi yang mau peduli dengan pemerintah kita ini? Syarat tobat itu ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Para ulama mengatakan 4 di satu sisi lain mengatakan 5. Taubat. Jangan senang, jangan bangga dengan kesalahan-kesalahan. Melambaikan tangan di gedung KPK, itu namanya orang fasik itu. Orang fasik. Orang fasik plus orang munafik sudah juga. Orang fasik juga sudah. Dan itu tanda-tandanya dari Allah, bukan dari saya dan mantok, bukan. Bukan saya memberikan label kepada itu, tapi memang di Al-Quran itu ada. Itu adalah suatu keburukan. Kok bangga dengan keburukan? Melakukan keburukan kok tenang-tenang saja gitu. Ada hadis yang ingin saya bacakan. Hadis ini dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Mesti ada ini yang menyampaikan ke istana ini. Mas Joko, akidahnya supaya diperkuat. Kepatuhan kepada Allah, ketaatan kepada Allah itu harus diperkuat, Mas Joko. Dengan satu hadis ini saja, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Pasti jawabnya, J, matur nuwun Pak Darmanto. Hadiah sepeda gitu. Mesti ada yang berani menyampaikan ini, termasuk orang keduanya. Mesti ada yang berani. Mesti ada pernyataan taubat, benar-benar taubatan nasuh, taubatan yang khalis. Sebab kalau dia tidak berbuat baik, lawannya ya pasti berbuat jahat. Apa berbuat jahat itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ithmu ma haka fi nafsi, wal ithmu ma haka fi nafsi. Keburukan itu apa yang membuatnya seseorang ragu. Orang itu sering ragu kan? Sering nggak tetap pendiriannya, sering nggak mantap. Itu karena akidahnya keropos. Karena sering berbuat maksiat, karena nggak berani menyampaikan kebenaran, sehingga maha
jiwanya itu menjadi ragu. Perhatikan di sekeliling kita. Kalau ada orang peragu, oh tandanya lebih banyak maksiatnya daripada kebaikannya. Perhatikan saja. Wa karita ayat tabi'a alaihin nas. Wa karita ayat tabi'a alaihin nas. Dan dia itu karita, asal katanya dari karoha. Itu benci. Dia benci apabila keburukannya diketahui oleh orang lain. Ini kita mulai dari diri sendiri. Sudah, Bapak, sudah. Para ulama, para dai sudah bicara di masjid. Kami sudah mengerti, Bapak. Lah, habis yang belum mengerti siapa? Yang belum mengerti itu, yang menggapai, yang cinta sama dunia, hukum dunia. Oh, Masya Allah. Yang belum cinta terhadap dunia, yang masih cinta terhadap dunia, pasti jiwanya itu merangsang. Menganggap keburukannya itu adalah sebuah yang patut harus ditonjol-tonjolkan. Apalagi ngancem-ngancem, apalagi sampai menunjukkan perbuatan yang membunuh. Tadi di rakaat pertama saya membaca surah Al-An'am ayat 151, 152, 153. Nanti silakan cek di rumah. Di antaranya di situ diingatkan Mas Joko, ojo mateni masyarakat lo, ojo jadi pembunuh masyarakat lo. Jangan. Nasihat itu wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan jangan kau membunuh yang jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Tidak boleh. Nah, karena peristiwa-peristiwa inilah Bapak Ibu sekalian menyebabkan bangsa ini menjadi keropos. Menjadi keropos. Perhatian untuk kita semua. Dan terakhir ingin saya sampaikan untuk umum, sifatnya umum ya, sifatnya umum. Kalau mau diambil ke khusus lebih baik, tapi saya menyampaikan secara umum saja. Dan saya yakin para dai sudah menyampaikannya di podium ini. Saya husnudon sama mereka sudah menyampaikannya. Yaitu apa? Dalam beberapa hadis yang sahih, yang namanya syaitan itu kalau mendengar azan dia keluar dari masjid kan? Kabur disertai apa? Tentu tanpa terkencing-kencing, sama aja depan belakang ya. Jadi syaitan ketika mendengar azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tabrakan dia. Mending keluar lah daripada ketemu sama Pak Amin. Ini orang tua saya ini Pak Amin, Masya Allah, barakallah, hafizahullah. Semoga Allah memberkahi Bapak, menjaga Bapak, wali ahli dan juga keluarga Bapak. Amin ya rabbal alamin. Nah, begitu azan selesai, baca doa, masuk lagi setan. Begitu qomat dikumandangkan, keluar lagi terbirit. Qomat selesai, masuk lagi menggoda imamnya, menggoda makmumnya. Sekarang malah dikasih tempat, sama makmum, setan dikasih tempat terhormat. Monggo, setan sebelah kananku masih kosong. Monggo, setan sebelah kiriku masih kosong. Siapa yang melegalkan kosong itu? Siapa? Lagi-lagi kita berpikir ini mazhabnya WHO ini, World Health
Organization. Ini mazhabnya siapa ini? Belum pernah terjadi ketika syariat yang sharih, syariat yang qat'i, yang pasti, itu berakibat mafsadat kepada orang tersebut. Belum pernah terjadi. Tidak ada itu hujan menimbulkan kebanjiran, tidak ada. Tugasnya Allah menurunkan hujan. Yang menyebabkan mafsadat adalah manusianya sendiri. Kasur dibuang ke kali, kursi dibuang ke kali, bantaran kali dipenuhi oleh penduduk-penduduk yang tidak jelas. Sekali lagi, ada ruang space di kiri kanan kita. Makanya saya 1000% saya baru pulang dari Garut, Pak. Saya kan tinggal di Garut. Itu di Garut asik, tidak ada yang memberikan space kepada setan, tidak ada. Anak cucunya setan ikut mendampingi menggoda, tidak ada. Rapat-rapat, sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan saf. Kalau tidak lurus, ya luruskan. Kalau tidak rapat, ya rapatkan. Itu akidahnya di sana begitu. Tidak ada syariat yang sharih, yang qat'i menyebabkan datangnya mafsadat. Tidak ada. Boleh dibuktikan karena Allah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, perkara misalnya cuci tangan, oke, cuci tangan itu mazhabnya mazhab WHO, bolehlah kita ikut karena itu untuk kebersihan. Tapi kalau sudah menyangkut sholat, ikut mazhabnya siapa? Mazhab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lain. Sampai-sampai di barisan makmum ketika ada jamaah yang perutnya agak maju oleh Nabi, dimundurkan terus, mundurkan. Sawu sufufakum wa in tasbatas sufuf minta maaf. Demikian Ibu dan Bapak, lagi-lagi yang terakhir saya sampaikan ini secara umum kita harus berkiblat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Ibu dan Bapak, yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah datang dari diri saya dan syaitan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.